Gimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Iya. Kedatangan saya hari ini kemarin kan, Pak. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait pengalaman yang pernah Bapak rasakan selama Bapak menjadi atasan di SMA Negeri 3 Karangbaru. Saya juga mohon izin untuk waktunya ya, Pak. Iya, lanjut. Oke, Pak, di sini saya ingin bertanya sama Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, mengidentifikasinya ya dari pengamatan sehari-hari di sekolah, terus diskusi dengan para wakil, kemudian diskusi dengan wali kelas, guru BK dan guru-guru yang lain. Itu cara mengidentifikasinya. Oke, baik ya Pak ya. Tadi berdasarkan pengamatan sehari-hari di sekolah seperti itu ya Pak ya. Oke, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Ya, kalau terhadap kasus-kasus yang seperti itu, ya ada dua hal yang pertama ya langsung diputuskan, yang kedua ya kita diskusi dengan wakil-wakil kita, dengan wali kelas, dengan guru BK, dengan ini tentang dua kejadian yang ya sama-sama sangat berkepentingan lah di situ. Jadi ya berdasarkan diskusi baru kita putuskan lah mana yang terbaik yang harus dijalankan. Jadi harus berdiskusi dulu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau keadaannya urgen, kita ya langsung putuskan mana yang harus dijalankan atau diambil terlebih dahulu. Tapi kalau masih bisa ditangguhkan atau dipending, ya kita diskusi dengan kawan-kawan yang di sekolah, dengan para wakil, dengan wali kelas, guru BK, ya dengan komite, dengan anggota orang tua murid mungkin kalau itu memungkinkan. Nah, jadi seperti itu langkah-langkahnya. Baik Pak. Jadi semuanya dilalui dengan proses diskusi seperti itu ya Pak ya. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, keputusannya bagaimana kita bisa memutuskan mana yang terbaik yang harus diambil, karena memang dalam dilema etika itu kan ada dua hal kasus yang ya dua-dua sangat penting, sangat ini, tapi tingkat kepentingan mana yang harus kita dahulukan, nah baru dibandingkan dengan kepentingan yang lain. Jadi kita harus memandang, harus melihat kebermanfaatan untuk sekolah dalam hal memutuskan mana yang harus diambil dalam menyikapi ada dilema etika di sekolah kita. Seperti itu. Terima kasih ya Pak. Jadi harus melihat mana yang terbaik, seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya tantangannya ya banyak ya, tapi yang paling ini adalah mungkin ada hal yang tidak puas dengan pengambilan keputusan kita kan kayak gitu. Ada hal yang karena ada dua-dua yang merasa penting, ya pasti ada satu yang tidak terpuaskan dalam hal itu. Oke, baik. Berarti ada hal yang tidak puas ya Pak ya dalam pengambilan proses keputusan tadi ya Pak ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah kendala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya?
Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau kendala tidak artinya kita ya sesuai dengan proses saja. Kalau jadwal ya tergantung kasusnya. Kalau memang dia urgen, ya memang harus langsung diputuskan, harus segera diputuskan. Tapi kalau memang masih bisa di pending atau ditangguhkan, ya kita berdiskusi dengan kawan-kawan. Ya kalau memutuskan itu tadi nggak ada apa waktu atau apa yang harus dini, tergantung dengan kasusnya lah kita melihatnya. Baik Pak ya, jadi kendalanya nggak ada ya Pak ya, jadwalnya juga tergantung disesuaikan ya Pak ya, seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya kalau faktor-faktor yang membantu ya banyak. Artinya kan karena kita di sini kerjanya tim, walaupun saya seorang pimpinan, saya selalu melibatkan wakil saya, guru-guru saya kayak gitu. Yang kalau dia agak luas berhubungan dengan misalnya masyarakat, kita berdiskusi dengan komite sekolah seperti itu. Itulah yang membantu kita. Ya kalau itu kurang lebih ya kita panggil tokoh-tokoh masyarakat di sekitaran sekolah ini seperti itu. Nah pengawas sekolah juga sangat membantu begitu. Baik Pak, jadi harus diutamakan juga berdiskusi ya Pak ya. Selanjutnya dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman yang Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya pelajarannya kan bagaimana kita dapat memutuskan suatu masalah dilema etika, ya dua hal yang sangat penting. Mana yang duluan, ya bagaimana cara cepat agar dua hal itu bisa diputuskan mana yang terbaik. Yang kedua ya yang kita ini kan bagaimana kita mengakomodasi pendapat kawan-kawan di sekolah, pendapat komite pengawas sekolah dalam hal membantu kita dalam memutuskan masalah ini. Jadi tidak semua masalah itu bisa diputuskan sendiri. Nah, tapi kita membutuhkan orang-orang yang bekerja di sekitar kita seperti itu. Baik, berarti cara Bapak itu melihat dari sudut pandang mana yang lebih efektif, kemudian juga berdasarkan pendapat dari seluruh guru, kemudian wakil-wakil Bapak ya Pak ya, seperti itu Pak ya. Cukup sekian Pak wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Oke Pak, saya ucapkan terima kasih Pak. Assalamualaikum ya Pak. Waalaikumsalam. Saya Mita Agustina, guru SMA Negeri 3 Karangbaru dan calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Karangbaru Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Bu Aiju Mita di SMA Negeri 2 Percontohan Karangbaru. Selamat pagi Bu Ai. Selamat pagi Bu Mita. Iya. Baik Bu Ai, hari ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait pengalaman yang pernah Ibu rasakan ketika Ibu menjadi pimpinan di SMA Negeri 3 SMA Negeri 2 Percontohan Karangbaru ya. Jadi banyak pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Ibu Ai ya? Enggak Bu, cuma 8 pertanyaan aja. 8 pertanyaan, baiklah. Oke Ibu Mita, sebelum Ibu memulai atau memberikan jawaban-jawaban, perkenalkan nama saya Aiju Mita SPD, sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Percontohan Karangbaru Aceh Tamiang, dan Ibu sudah bertugas hampir lebih kurang 3 tahun di sini, mulai 17 Januari 2022 sampai sekarang. Ya, insya Allah Ibu bisa memberikan jawaban-jawaban yang Bu Mita bisa berikan kepada saya. Ya mudah-mudahan jawaban saya bisa berkenan ya. Oke, silakan Bu Mita. Baik Bu Ai, pertanyaan yang pertama nih Bu Ai. Ya. Selama Ibu menjadi pimpinan
di SMA 2 Percontohan Karangbaru ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang merupakan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Moral, bukan bujukan rayuan ya, Bu. Enggak. Iya, baiklah. Supaya nggak tegang aja ya Bunda, apa? Saya biasa dipanggil di sini Bunda. Iya Bunda. Jadi tamu yang dari luar pun saya panggil Bunda juga ya, Bunda Nita ya. Jadi itu pertanyaan pertama, bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, seperti kita ketahui, dilema etika itu pengertiannya adalah situasi seseorang di mana kita harus memilih ya, memilih antara yang benar dengan yang benar, gitu. Sementara rayuan bujukan moral itu pilihan antara salah dengan benar, itu dia. Jadi kasus dilema etika yang ada di sekolah kita ini banyak, Bunda Nita ya. Nah, salah satunya contohnya adalah adanya seorang siswa yang datang terlambat karena tidak mengikuti aturan, di mana pada saat kita bertanya itu atau mengidentifikasi mengapa dia terlambat, ternyata jawaban dia baru pulang dari rumah sakit. Nah, dan pulang dari rumah sakit dia menjaga ayahnya yang sedang sakit, sehingga harus bergantian dengan ibunya. Nah, sehingga terlambat. Ini kan sebenarnya suatu sikap yang sama-sama benar. Nah, itu cara mengidentifikasi Bunda Ai adalah mempelajarinya. Kemudian kita menyimpulkan kasus yang terjadi. Nah, itu dia cara mengidentifikasi jawaban Bunda. Selanjutnya kesimpulan itu baru dapat digunakan sebagai dasar menindaklanjuti keputusan yang diberikan. Demikian. Jadi ada dua cara ya Bunda ya. Yang pertama mempelajarinya, kemudian menyimpulkan, dari kesimpulan itu baru menjadi dasar tindak lanjut untuk mengambil keputusan. Baik Bu Bunda. Tanya selanjutnya. Baik, kedua ya. Selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Seperti dilema etika tadi ya. Ya, kalau kita bilang bagaimana menjalankannya, ya ada itu proses-prosesnya untuk mengambil keputusan tersebut ya. Misalnya salah satunya yang kayak macam tadi, kita harus mengumpulkan, mempelajari informasi yang cukup tentang kedua kepentingan tersebut ya kan. Satu sisi dia menjaga ayahnya, satu sisi dia harus sekolah. Kemudian yang kedua, kita harus melibatkan semua pihak. Misalnya kita mencari informasi, kabari dulu orang tuanya di sana, benar nggak dia? Mencari tahu, menggali informasi ke berbagai pihak atau wali kelasnya juga. Kemudian baru kita buat daftar gitu, daftar apa aja sih kegiatan dia itu memang benar apa enggak. Baru berikutnya nanti memperhatikan nilai-nilai dan prinsip yang mendasari kedua kepentingan tersebut. Ya, setelah kita cari berikutnya adalah mencari nilai-nilai yang mana yang paling penting. Memang dua-duanya penting ya kan. Sekolah penting, jaga orang tua juga penting. Kemudian baru terakhir kita mencari solusi dan mengambil keputusan. Itu dia langkah-langkahnya. Jadi ada 5 tadi. Iya, ada 5. Terakhir mencari solusinya. Oke, selanjutnya nih Bunda. Iya. Bagaimana langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasanya Bunda lakukan selama ini? Iya. Baik. Itu jawaban ketiga sebenarnya ada hubungan dengan jawaban yang pertama ya kan. Sebenarnya jawabannya sama. Tapi yang sering Bunda lakukan adalah yang lebih ditekankan, yang pertama mengumpulkan informasi atau mengidentifikasi kasus apa yang terjadi. Itu yang pertama kita harus. Kita tidak boleh langsung, kamu kenapa terlambat? Hukuman, gitu tidak. Atau gitu juga terjadi pada guru kita, gitu. Jadi guru kita juga gitu. Mereka punya sanak keluarga, punya anak yang mereka tinggalkan. Kita juga harus tahu kenapa bapak ini terlambat, kenapa bapak ini tidak masuk kelas. Kan kita harus mengumpulkan
Data yang informasi akurat, atau informasi yang mengidentifikasi. akurat, Nah, seperti itu yang memang sering Bunda lakukan itu. Kemudian setelah itu baru Bunda panggil secara individu, berdiskusi. Apa masalahnya, Pak? Apa yang masalahnya yang bisa terjadi seperti ini gitu. Baru setelah kita berbicara secara kekeluargaan, baru kita ambil solusi. Oh, kalau nggak begini aja, Pak. Bapak boleh tinggalkan bahan, ya, tapi tetap tanggung jawab sama sekolah. Karena dua-dua sama-sama penting, gitu. Baru kita ambil keputusan. Dan apabila tidak bisa dijalankan sama gurunya, baru kita kasih sanksi. Nah, itu yang sering Bunda lakukan, langkah-langkah atau prosedur yang selama ini. Selama ini. Sekali ya Bunda ya. Iya. Selanjutnya nih Bunda. Hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap paling efektif nih dalam pengambilan keputusan Bunda pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya dalam pengambilan keputusan itu kita bilang menggunakan prinsip resolusi. Itu yang paling efektif. Kalau Bunda ya, menurut Bunda Ai, menggunakan prinsip resolusi yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Nah, artinya kita mengambil keputusan dengan solusi akhirnya, ya kan? Kemudian berorientasi pada aturan yang benar. Itu dia. Jadi kalau misalnya memang Bapak harus masuk, ya masuk, gitu. Aturan ya masuk, gitu. Tapi kan dia ada beberapa sikap yang harus kita ambil secara kekeluargaan. Kemudian yang terakhir tadi ini mengutamakan atas nama kepentingan. Atau kepedulian lah kita bilang. Pada saat seorang siswa yang ayahnya sakit, kita harus peduli terhadap siswa kita. Nah, itu dia. Jadi ada apa tadi yang kita anggap efektif ya, ada resolusi atau berbasis hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan, yang ketiga adalah kepedulian. Nah, itu dia. Terkait tadi jawaban Bunda di nomor 4 tadi kan ada Bunda jelaskan berorientasi pada aturan yang benar. Iya. Misalnya nih Bunda ada suatu kasus nih ya, misal anak-anak SMA ini biasanya kan ketika udah kelas 3 itu kan mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya. Nah tiba-tiba pada saat masuk ke perguruan tinggi itu kan ada nilai yang harus maksudnya misalnya di Universitas Gadjah Mada nilainya harus sekian seperti itu ya. Nah pada saat itu anak tersebut kalau kita bilang anaknya itu dibilang kurang mampu, seperti itu ya. Tapi kepingin ke UGM, gitu. Seperti itu, gitu kan. Dan biasanya dia juga di semester 1 itu dia jarang-jarang masuk kayak gitu. Tiba-tiba kelas 3 tuh udah waras lah dia melanjutkan gitu ya kan. Jadi kan nilai-nilai dia di kelas 10 itu kan gitu seperti itu ya. Sementara kan di kampus itu perlu nilai yang grade-nya ada. Seperti itu. Terus jadi pertanyaannya sesuai dengan penjelasan Bunda tadi berorientasi pada aturan yang benar. Iya. Apa cara yang Bunda lakukan kalau misalnya nilai anak tersebut tadi enggak sesuai dengan yang diminta di kampus tersebut? Oke, baik. Bunda jawab ini, tapi tidak ada dalam ini ya, kasus ini ya. Karena ini kita mengacu kepada aturan yang benar gitu. Dua-dua kepentingan. Sebenarnya ini bukan dua kepentingan yang baik ini. Kenapa? Karena dari riwayatnya adalah anak tersebut awalnya memang tidak mau. Nah, pada akhir aja kata Bunda katanya agak waras sedikit. Nah, tetap kita pegang aturan. Bunda tetap pegang aturan, tetap Bunda arahkan beliau ke perguruan tinggi yang sesuai dengan nilai dia. Jadi bukan di UGM saja yang bisa menjadikan kamu masa depan kamu di situ gitu. Disesuaikan dengan kemampuanmu, disesuaikan dengan kerja kerasmu dari awal, itulah yang nanti akan diarahkan ke perguruan mana gitu. Itu termasuk ke dalam aturan yang berlaku. Nah, itu dia tadi. Jadi kita nggak bisa juga mungkin kasihan anaknya mau ke UGM gitu. Cuci rapot aja ya. Enggak gitu karena itu bukan aturan yang
berlaku. Benar. Jadi kita dari awal sekolah, awal dia masuk kita udah kasih arahan anak-anak, ini kalian sekolah ini dari awal gini. Nah, tujuan akhirnya adalah apa? Nah, ini kita kasih kalau di sekolah Bunda ya, kalau sekolah Bunda seperti itu. Karena ada tim yang mengarahkan yaitu wakil kurikulum kami. Nah, gitu. Dan Bunda juga support serta motivasi ke anak-anak. Gitu Bunda. Ya. Seru nih ya Bunda ya. Iya ya, sebenarnya keluar dong. Biar kelihatan nampak rileksnya ya. Oke, terus silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya Baik. Bunda. Masih banyak ya pertanyaannya Bunda ya. Iya, kadang ini nggak sesuai dengan ini ya Bunda. Iya, Bisa 10 mungkin ya, bisa Iya, ya. 8 atau 10, 11 ya, ya. karena pengen tahu nih Bunda ya. Baik. Berikutnya. Selanjutnya nih Bunda, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda rasakan sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya. Tantangan. Tantangan itu artinya kita ada sedikit gimana nih cara memikirkan dua kepentingan yang sama-sama sama-sama penting ya. Iya, benar. Ya hal-hal yang kira-kira merupakan tantangan adalah konflik kepentingan tadi. Konflik kepentingan Adanya ya. konflik kepentingan. Konflik kepentingan dalam hal ini ya kayak tadi Bunda bilang. Nah, satu sisi kita wajibnya kita, satu sisi ke keluarga kita gitu kan, atau hal-hal yang lain misalnya. Itu yang pertama yang jadi tantangan Bunda. Yang kedua, adanya ketidaksesuaian dengan keputusan dan prinsip individu. Nah, di sini ya Bunda sebagai perempuan kadang-kadang lihat, Bunda, kayak mana anak saya sakit, ini gini, itu kan artinya, aduh, ini sama nih kayak diriku kan perempuan juga, ibu rumah tangga gitu. Nah, itu tantangannya agak. Tetapi apapun cerita, kita harus berpedoman kepada prinsip yang tadi Bunda bilang, resolusi itu tadi ya. Jadi itu tantangannya, adanya ketidaksesuaian antara keputusan dengan kepentingan. Yang ketiga, adanya paradigma yang saling bertentangan. Misalnya contoh keadilan dengan kebajikan misalnya kan, itu kan satu dilema etika kita bilang. Jadi tantangan yang kita bilang itu paradigma yang saling bertentangan. Itu ada tiga poin yang merupakan hal-hal tantangan bagi Bunda. Untuk saat ini ya. Baik Bunda. Iya. Selanjutnya nih Bunda. Iya. Apakah Bunda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih Bunda dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, tata kala ya, jadwal ya, atau schedule ya. Tetap kasus dilema ini, artinya untuk tata kala atau jadwal itu Bunda tidak ada. Tidak ada, tetapi Bunda akan jadwalkan itu pada saat kejadian kasus tersebut. Itu dengan cara langkah-langkah tadi, ya mengidentifikasi kasus, mencari tahu dulu, kemudian setelah mencari tahu apa sih masalahnya, kok bisa begini, nah saya panggil orangnya atau individunya, nah itulah baru terschedule, baru terjadwal. Pada saat kasus itu terjadi ya, nggak ada jadwal khusus ya Bunda ya. Tidak tetap unik karena kan belum tentu ada kasus ya kayak gitu ya Bunda ya. Baik Bunda, selanjutnya nih, apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bunda jalankan? Kalau menyelesaikan itu nggak langsung di tempat. Kamu kenapa terlambat gini? Enggak. Bunda akan identifikasi dulu. Bunda kita panggil. Berarti ada penyelesaian di tempat, tidak penyelesaian di tempat, tetapi kita ambil sebuah jadwal. Besok jumpai Bunda ya. Gitu. Besok jumpai Bunda ya. Gitu. Jadi tidak ada jadwal khusus, tetapi jadwal yang terjadi pada saat kejadian. Ya. Prosedurnya ya seperti yang kita bilang tadi, bercerita dulu secara kekeluargaan, kemudian solusi, baru keputusan. Bunda ya. Iya. Selanjutnya nih Bunda,
Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bunda? Faktor-faktor ya. Mhm. Itu faktornya bisa intern, bisa eksternal ya kita benar. bilang, atau seseorang. Mungkin salah satunya faktornya itu berorientasi pada aturan yang benar dan mengutamakan rasa peduli. Itu dia faktor-faktor yang kita anggap mempermudah dalam pengambilan keputusan. Kemudian mempertimbangkan yang kedua ya, mempertimbangkan nilai inti atau mencari informasi lebih lanjut dan berdasarkan pilihan data terbaik. Jadi kita lihat informasinya. Nah, itu dia. Yang ketiga mungkin faktor atau seseorang yang kita berdiskusi dengan stakeholder kita. Nah, seperti Bunda katakan di awal, seperti wali kelas, wakil kesiswaan, gitu. Itu mungkin bisa kita bicarakan, berinteraksi kepada seseorang atau rekan sejawat. Gitu. Baik Bunda. Iya. Selanjutnya nih Bunda, dari semua hal yang telah Bunda sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi di sini Bunda bisa ambil kesimpulan ya secara garis besar bahwasanya pembelajaran yang kita petik dari pengalaman kita di sini dalam pengambilan keputusan itu adalah berbasis nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada individu ataupun perorangan. Itu sangat penting sehingga bisa mengubah karakter atau cara pandang seseorang dalam menghadapi sebuah kasus dilema etika. Jadi pada saat ini kita belajar lah, kalau kita bilang ya kayak macam nabi, kita bilang walaupun sedikit kita ambil dari beliau dengan cara berbahasa yang baik, ya kan, kekeluargaan, itu bisa menyelesaikan dilema etika dan memberikan pengalaman yang inspiratif. Baik sekali Bunda. Gitu ya. Mudah-mudahan Bunda Mita bisa mengambil pelajaran yang baik-baik aja ya, yang baik-baik, yang jelek-jelek nggak usah. Jadi bisa nanti pada saat jadi kepala sekolah bisa diterapkan. Jadi Bunda bukan semuanya benar, ini pengalaman yang Bunda rasakan atau Bunda dapatkan di sini. Mungkin di sekolah lain ada perbedaan dari cara pengambilan keputusan dari Bunda. Ya, Bunda, yang terakhir nih Bunda. Boleh ya. Yang terakhir ya. Ada nggak tips dari Bunda untuk kami nih guru-guru ya? Gimana cara kami itu mengambil keputusan dalam mengatasi permasalahan dilema etika? Kalau Bunda, mungkin karena Bunda perempuan ya, kita juga punya perasaan yang halus gitu ya. Benar sekali. Bunda yang pertama itu adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, kemudian kekeluargaan dan lemah lembut. Itu dia. Jadi artinya kita tidak satu lagi tegas ya. Yang pertama tadi apa tadi Bunda bilang? Komunikasi yang baik, kekeluargaan, lemah lembut, tegas dan lemah lembut. Jadi kok tegas itu bukan berarti harus marah-marah. Kita tentukan kalau Bapak tidak bisa begini, kita cari solusi lain, Pak. Bapak harus begini. Bapak tidak bisa masuk ke dalam kelas, oke, nggak masalah, cari gantinya. Sebagai tanggung jawab Bapak terhadap negara, juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali. Begitu Bunda kita. Itu triknya ya. Jadi mungkin trik ini mungkin sama Bunda yang perempuan ya, sama Bapak laki-laki mungkin beda lagi, ya kan, cara pandangnya. Gitu dia. Luar biasa ya Bunda percakapan kita hari ini. Alhamdulillah. Bunda juga mendapatkan banyak pembelajaran dari mudah-mudahan kita sama-sama bisa tetap sharing, ya kan? Tidak ada di sini namanya atasan, kita rekan kerja semuanya. Rekan kerja, cuma bedanya adalah tanggung jawabnya aja diberikan oleh pemerintah. Bunda lebih lagi jawabannya, tanggung jawabnya kepada pemerintah, kepada anggota-anggota di sekolah kita. Yang paling penting tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia tadi. Yang saya. Baik Bunda, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Atas waktu yang Bunda berikan kepada saya. Mudah-mudahan ini dari pertemuan kita hari ini, mendapat
apa ya, sesuatu yang lebih baik lagi untuk Iya. saya ke depannya seperti itu untuk Amin. belajar. Ya Rabbal Alamin. Tetap kita berdoa pada Allah, kita terus ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus apa ya, diberikan kesempatan untuk belajar. Iya, benar sekali. Ya. Bunda makasih banyak ya Bunda. Terima ya. kasih, sama-sama, kembali kasih. Ngomong lagi nih Bunda. Iya, baiklah. Baiklah, sekian perbincangan Dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, gimana kabarnya Umi? Sehat? Apa bisa dibantu, Bunda? Oh, iya, ini mau ngobrol-ngobrol sama Umi ya. Iya, boleh. Dari Umi, izin waktunya ya Umi ya. Iya, boleh. Di sini saya ingin mewawancarai Umi terkait pengalaman Umi di SD IPT Haniful Fikrin yang udah pernah Umi rasakan lah di sini ya. Kita wawancara dulu sebentar ya Umi ya. Iya, boleh. Baik Umi, bisa kita mulai Umi? Bisa? Oke, Umi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Umi terkait nilai-nilai kebajikan atau dilema etika seperti itu ya Umi ya. Nah, pertanyaan pertama, pengalaman Umi ya selama ini, bagaimana Umi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Kalau saya sih ya, identifikasi dilema etika itu yang pertama, saya tuh harus tahu latar belakang murid. Setelah saya tahu latar belakang murid, kemudian dilema etika yang terjadi itu relevan nggak dengan fakta yang saya dapatkan. Kemudian ketika fakta itu sudah didapat, maka solusinya ada nggak dengan alternatif yang tersedia di lingkungan ini, di lingkungan sekolah. Nah, setelah ada alternatif, kemudian solusinya dapat, maka hal yang terakhir adalah saya harus memberikan konsekuensi atas apa yang timbul dari dilema etika tersebut. Oke, jadi yang pertama itu harus mengetahui latar belakang. Iya, murid benar sekali. Ya, kemudian relevan atau enggak, setelah mencari tahu ya. Kemudian solusinya gimana? Iya, ada nggak alternatif solusinya? Dan setelah Umi mengambil solusi, Umi harus apa? Siap dengan konsekuensi siap yang dengan konsekuensi mungkin timbul dari dilema etika itu. Oke, terus Umi, ada nggak contoh kasus di sekolah ini terkait dilema etika seperti itu Umi, yang pernah Umi rasakan selama menjadi kepala sekolah di SDIT? Oke, pernah ya. Waktu itu ada orang tua yang komplain, kenapa anaknya itu pulangnya terlalu lama. Kemudian setelah kita jelaskan bahwa di sekolah kita ini nilai plusnya itu adalah efektivitas waktu anak-anak itu untuk praktek baiknya itu sudah ada sebelum mereka pulang. Contohnya ketika mereka sholat berjamaah, orang tua itu komplain di satu sisi mereka ingin anaknya segera pulang, kemudian di sisi lain mereka ingin anaknya itu pulang dalam keadaan sudah baik ya, sudah sholat gitu. Tapi kedua itu kayak bertentangan gitu. Maka saya kan dilema itu, apakah kita anak itu dipulangkan cepat atau anak itu yang ngikutin standar kita gitu. Maka kita melakukan musyawarah, di mana kita kasih edukasi ke orang tua bahwa anak ayah bunda ketika sudah di sekolah, maka tidak perlu khawatir, sampai di rumah praktik baik yang sudah mereka dapatkan di sekolah sudah bisa dibawa pulang. Jadi orang tua itu dalam keadaan nyaman, tidak lagi repot-repot menyuruh anaknya itu pulang, dan konsekuensinya mereka harus pulang akhir gitu. Tetapi alhamdulillah dalam perjalanan itu, walaupun itu awalnya sempat membuat orang tua mungkin berkeberatan ya, karena anaknya dibanding sekolah lain itu lama ya, ada yang sekolah yang cepat, tapi setelah kita edukasi pelan-pelan, alhamdulillah orang tuanya sangat support. Jadi saya rasa itu tinggal pendekatan kita aja yang konstruksional untuk orang tua. Jadi satu frekuensi, orang tuanya oke, pihak sekolah juga oke. Itu dilema etika yang Iya, pernah Bunda masalah alami waktu aja sih, masalah waktu lebih banyak. Oke, pertanyaan selanjutnya Bunda, Umi, selama ini bagaimana Umi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Umi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
Oke, baik. Yang pertama saya ambil skala prioritas, ya. Dua-duanya itu penting, tapi dalam hal ini yang etis dalam masalah ini, informasi yang relevan itu yang mana? Apakah yang A atau yang B? Maka setelah kita dapat informasi yang relevan, baru kita buat keputusan berdasarkan fakta yang terjadi. Nah, dari dua fakta yang mungkin kita dapatkan berbenturan, maka kita modifikasi. Jika perlu, ya kita undang orang ketiga atau pihak ketiga untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi tidak ada yang merasa tidak tepat sasaran atau tidak adil. Itu aja salah satunya. Terima kasih ya Bunda. Selanjutnya ini ada yang ingin saya tanyakan lagi nih Umi. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Umi lakukan selama ini? Oke, langkah-langkah yang pertama saya adalah mencari informasi yang relevan, kemudian setiap keputusan itu orientasinya pada yang benar, tidak pada perasaan. Ada kadang-kadang kan keputusan itu diambil berdasarkan perasaan. Nah, setelah kita mencari informasi yang relevan, kita mulai berpikir dan pada hasilnya kita ingin agar etika anak-anak ini menimbulkan muncul keberanian, kepedulian. Nah, kalau mereka sudah merasa kita lebih peduli, kita lebih adil, maka keputusan apapun itu tetap berdasarkan musyawarah, bukan one man show atau keputusan suka-suka hati kepala sekolah. Nah, kayak gitu. Berarti intinya berdasarkan keputusan bersama ya. Data yang relevan dan sesuai. Oke. Selanjutnya Umi, hal-hal apa saja yang Umi anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, yang pertama kita harus orientasi sama peraturan yang benar. Maksudnya aturan sekolah atau standar operasional sekolah itu tepat nggak dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian kita lihat yang diuntungkan itu peserta didik atau kepentingan sepihak. Nah, jadi kemudian setelah dari itu baru kita bisa simpulkan hasil akhirnya efektivitas dalam pengambilan keputusan itu tetap musyawarah bersama, baik dari segi peserta didik, komite, atau orang yang kita anggap lebih mampu mengambil keputusan tersebut. Dalam hal ini mungkin ya kepala sekolah ya, dan guru-guru yang ada di sekitar lingkungan sekolah ini. Ya, terkait pertanyaan nomor 4 tadi kan ada Umi jelaskan hal-hal apa saja yang Umi anggap paling efektif pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Tadi Umi jelaskan orientasi peraturan yang benar, seperti itu ya. Misal nih contohnya ya Umi, anak SDIT ini yang kelas 6 setelah lulus dari SDIT itu kan misal ada anak yang ingin melanjutkan ke jenjang masuk ke sekolah favorit seperti itu. Oke. Tapi dilema etikanya misalnya anak tersebut nilainya rendah, seperti itu ya kan. Kalau kita bilang gimana ya, kurang lah seperti itu kan. Namun kan anak tersebut punya keinginan yang kuat untuk masuk ke misalnya SMP favorit seperti itu. Gimana cara mengatasi hal tersebut? Yang pertama yang harus kita yakinkan bahwa kesuksesan seorang anak itu tidak berdasarkan sekolahnya saja. Anak itu dia terbagi 3, ya, sepertiga dari dirinya sendiri, sepertiga dari lingkungan yaitu sekolah, sepertiga lagi dari orang tua. Jadi kalau misalnya dia ingin masuk sekolah favorit sementara standar mutu atau standar hasil nilai anak itu tidak mencapai, maka ya tugas orang tua ya berkolaborasi dengan sekolah dan kalau perlu dengan bimbel. Untuk apa? Agar anak itu bisa masuk ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi dan sesuai dengan harapan dia gitu. Jadi kalau dipulangkan masalah itu ke sekolah, ya itu nggak adil. Karena kenapa? Karena membentuk karakter anak itu hanya beberapa jam di sekolah dan keputusan terakhir itu ada di tangan orang tua dan anak itu sendiri. Dan sekolah menumbuhkan bakat, minat, fitrah si anak. Tugas kita menumbuhkan. Untuk bisa tumbuh butuh dipupuk, disiram, dirawat. Dan itu butuh orang tua dan anak itu sendiri. Oke, baik.
Yang saya tangkap ini kan tadi Umi bilang keputusan itu nggak mutlak menjadi keputusan akhir sekolah seperti itu ya Iya. Umi ya. Mm. Misal di sekolah favorit yang anak inginkan tadi itu menginginkan ketika masuk di sekolah tadi itu nilainya harus sekian seperti itu kan. Tadi kan Umi bilang nggak harus apa nggak boleh di sekolah aja, maksudnya Iya, keputusan akhirnya di orang benar-benar. tua. Tapi kan untuk menilai itu kan nggak mungkin, memberi nilai itu kan nggak mungkin Oke. orang tua yang memberi nilai seperti itu Oke, kan. baik. Berarti di situ sekolah juga refleksi terhadap mutu sekolah itu. Kalau anak itu nggak dapat favorit karena keterbatasan atau kekurangan nilai, maka refleksi dari sekolah itu harus ya berbenah untuk apa? Untuk biar ketika ada anak yang lulus dari sekolah itu ke sekolah favorit tertunda atau terhalang karena nilai, maka berarti mutu sekolah itu dari segi asesmen apapun harus ditingkatkan. Oke, seumpama tadi Umi fokus ke orientasi peraturan yang benar. Iya, benar. Tadi kan ada diminta nilai tadi standarnya di sekolah tersebut, misalnya nilai rata-ratanya misalnya 90 Iya. seperti itu ya kan Umi kan. Apakah Umi tetap berpegang teguh tentang dengan apa ya, pendapat Umi bahwasanya harus orientasi peraturan yang benar, nggak benar nih anaknya nggak mampu 90, jadi nggak bisa nih sekolah kasih nilai 90 gitu anak tersebut gitu, seperti itu. Jadi begini, di dalam pendidikan itu sendiri ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Anak itu semua dapat kesempatan belajar. Tetapi daya belajar, daya tangkap, dan daya paham anak-anak itu kan berbeda. Maka sekolah menyajikan diferensiasi konten dalam hal apapun. Anak yang mungkin dia lebih condong ke visual, ya, dengan anak yang kinestetik sama anak yang audio, itu mereka semuanya dapat perlakuan yang sama. Tetapi dalam hal implementasinya, mereka itu nilainya kan beda-beda. Jadi kita nggak bisa juga bilang kalau misalnya anak yang sudah masuk sekolah favorit itu standar nilainya itu hanya di angka-angka kayak gitu. Nah, jadi ini kan dilema ini ya. Maka ini butuh kolaborasi semua unsur. Nah, kalau memang dia dari segi nilainya itu dipulangkan ke sekolah kurang, berarti yang harus kita perbaiki adalah ya standarnya tadi. Apakah anak itu harus ditingkatkan, boleh dari pengayaan materi, kemudian boleh dari jam pelajaran, atau dari karakter yang selama ini sudah terbentuk. Boleh jadi semua itu kan punya sebab ya. Jadi intinya orientasi pada aturan itu kan dibuat untuk disepakati bersama. Nah, jadi ada standar, nggak bisa juga kita nggak ada standar, jadi harus ada standar. Jadi standar kelulusan kita misalnya 75. Maka ketika anak yang nggak dapat standar 75 itu apakah disalahkan? Tidak, tapi kita berupaya bagaimana dia merasa tidak tertinggal dengan kawan yang lainnya. Berarti Umi tetap memikirkan masa depan anak tersebut, Iya, ketika anak tersebut ingin melanjutkan misalnya ke sekolah favorit, Benar, dikompromikan benar. lagi ke dewan guru, Iya. kayak gitu ya. Kita Dengan refleksikan orang tua kembali, siswa, kita refleksikan seperti kembali. itu ya, Salahnya, Umi. kurangnya itu di mana? Oke, pertanyaan selanjutnya Umi, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Umi? Oke, hal yang pertama itu kalau jika tidak ada solusi yang jelas. Kita sudah bermusyawarah, tetapi tidak ada solusi yang jelas dari norma yang sudah disepakati. Terima kasih ya Umi. Berarti nggak ada solusi yang jelas ya Umi ya dari Ya. kasus dilema etika ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Umi, apakah Umi memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Umi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Oke. Dan selanjutnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Umi jalankan? Oke, dalam hal mengambil keputusan ya itu biasanya yang pertama kita mengutamakan rasa peduli ya, karena ini etika ya, rasa peduli. Kemudian kita pertimbangkan opsi yang terbaik. Kalau ada dilema etika, kita pertimbangkan opsi yang terbaik, dan tugas kita adalah mencari informasi berdasarkan data yang tersedia. Boleh itu pengetahuan, informasi yang bisa diterima. Kemudian apakah itu mempermudah atau itu mempermudah pengambilan keputusan kita, karena informasi yang kita terima itu tidak dari satu pihak, dari berbagai pihak.
Oke, untuk jadwalnya gimana? Jadwalnya itu temporari. Ya, jadi ketika kita dapat masalah yang berkaitan dengan dilema etika yang bisa kita upayakan segera, tapi tidak terjadwal. Karena kan tidak setiap hari kita dapat masalah. Makasih ya Umi. Ya. Oke, selanjutnya nih Umi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Umi dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah ini? Oke, di sekolah ini tidak berdiri kepala sekolah, ada komite, ada wali murid, ya. Kemudian juga ada unsur perangkat kampung, karena kita sekolahnya di kampung ya. Jadi ketika hal itu bisa kita komunikasikan dengan orang yang lebih, kalau bahasa kita lebih bijak, ya maka kita sampaikan. Kemudian setelah kita sampaikan, apakah hasilnya itu bisa diterima berdasarkan informasi dengan data yang relevan? Kalau bisa, ya itu jadi solusi. Tapi kalau tidak bisa, maka kita upayakan bagaimana dilema etika ini tidak terjadi di sekolah kita. Yang tidak ada solusi, kita harus ada solusi. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Berarti diskusi dengan stakeholder yang ada ya Umi Ya, ya? benar sekali. Dengan seluruh staf dewan guru, komite, wali murid. Iya, benar sekali. Pertanyaan terakhir nih Umi. Boleh. Dari semua hal yang telah Umi sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Umi dapat petik dari pengalaman yang Umi rasakan dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke, dalam mengambil keputusan yang pertama itu membantu saya memahami pentingnya tentang nilai-nilai moral. Kemudian dalam mengambil keputusan, ya selain kita pentingnya dalam memahami nilai-nilai moral, dan ada etika di setiap keputusan yang kita ambil. Dan yang terakhir, ya hikmah atau pengalaman berharga yang dapat diambil itu adalah kita butuh pentingnya refleksi. Kita butuh pentingnya refleksi. Untuk apa? Kalau bahasa Arabnya itu refleksi itu muhasabah. Jadi mengukur diri kita ini sudah melakukan hal yang terbaik atau tidak melakukan apapun untuk menjadi baik. Kayak gitu. Jadi ada 3 hal ya Umi. Yang pertama membantu memahami Ya. nilai moral, kemudian Benar. itu dalam nilai etika, Benar. dan sebagai bahan refleksi, Bahan untuk, refleksi. perbaikan di Iya, kemudian hari sepakat. seperti ini ya. Baik Umi, terima kasih atas Ya, waktunya sama-sama. ya Umi. Makasih banyak ya Ya, Umi. sama-sama Bunda, sama-sama. Sukses selalu. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.